Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, seperti uh, pertemuan minggu lalu kan saya suruh kalian untuk observasi dengan menonton film ke beberapa nonton kasus larutan elektrolit dan non-elektrolit di mana laporannya sudah kalian buat. Nah, saya belum bisa bahas materi itu hari ini, hasil observasi kalian karena ada beberapa kelas yang belum mengumpulkan. Nah, jadi hari ini saya masuk ke teori dulu ya. Jadi seperti ini, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berarti larutan itu berbentuk cairan gitu kan. Nah, mungkin udah ada yang baca ya. Sekarang saya menguatkan kembali tentang apa sih yang kalian baca kemarin dan menekankan kenapa sih bisa terjadi waktu itu, dan mungkin kan akan mulai paham, oh yang kemarin saya suruh tonton film itu, oh ternyata alasannya seperti ini loh. Nah, tapi saya nggak bahas tugas kalian dulu ya, karena masih ada kelas yang belum mengumpulkan. Nah, jadi kita sekarang lanjutkan materinya. Larutan elektrolit non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah jadi kalau larutan yang berdasarkan daya hantar listriknya, jadi larutan itu bisa menghantarkan listrik kayak kabel. Itu terbagi menjadi dua. Ada larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan ada yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang dapat menghantarkan arus listrik itu kita sebut dengan larutan elektrolit. Kayak elektrolit. Sementara yang tidak dapat itu adalah larutan non-elektrolit. Nah, sekarang kita masuk ke fase sebelah sini dulu. Apa sih ciri-ciri larutan elektrolit? Nah, larutan elektrolit itu punya ciri, kalau dipraktikumkan, itu adalah larutan yang jika kita nanti praktikum, dia akan menghasilkan lampu yang menyala dan ada gelembung di elektrodanya. Nah, kemudian, siapa aja yang termasuk larutan elektrolit? Nah, larutan elektrolit itu siapa aja yang termasuk? Yang pertama adalah ion. Larutan yang mengandung ion. Nah, kalian kan ada belajar di semester kemarin. Ion itu adalah apa? Nanti kita oret-oret ke sebelah kanan untuk mengingatkan. Nah, yang termasuk larutan elektrolitnya berikut adalah larutan-larutan asam. Mungkin waktu SMP udah belajar nih, larutan asam adalah larutan yang pH-nya di bawah 7. Nah, di SMA diperkuat lagi nanti. Nah, tapi untuk sekedar mengetahui, asam itu ada dua. Ada asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu anak-anak cuma ada 7. Jadi wajib hafal nih. HCl. Nah, asam itu pada umumnya dimulai menggunakan huruf dari unsur H. H bagian depan itu berarti unsurnya asam. Asam kuat itu ada 7. Selain itu berarti masuk dalam asam lemah. Asam kuat itu adalah HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4. Nah, 7 ini adalah asam kuat. Kalau kalian menemukan asam lain yang ada, kayak contohnya asam yang ada di kasus kopi keracunan kemarin, HCN. Kasus ya, contoh misalnya ada asam, Bu, HCN nih Bu, asam cyanida. Nah, asam cyanida bukan termasuk dari 7 asam kuat. Coba lihat. Makanya ini termasuk asam lemah. Jadi ciri-ciri asam itu depannya H pada umumnya ya. Nah, kalau dia bukan dari 7 asam ini, berarti dia masuk dalam kategori asam lemah. Nah, kemudian kenalan sama kalau asam depannya H. Kalau basa itu bla 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 belakangnya akan ada OH. Nah, OH ya. Nah, basa itu ciri-ciri depan belakangnya itu kalau ada OH. Nah, itu basa. Basa tuh kayak sabun, kayak kalian. Nah, basa juga punya dua kategori. Ada basa kuat dan basa lemah. Nah, siapa sih basa kuat? Nah, basa kuat itu adalah basa-basa yang dimulai dengan unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Nanti ada oret-oretnya. Kemudian basa lemah adalah basa yang tidak dimulai dengan 1A, 2A, 3A. Nah, basa lemah tuh jadi 1A, 2A, 3A. Nah, kalian bisa hafalkan dulu 1A tuh siapa aja, 2A. Nah, nanti ya, bentar ya. Jadi, yang termasuk elektrolit itu adalah larutan yang mengandung ion, larutan yang mengandung asam, dan larutan yang mengandung basa. Nah, ciri-ciri elektrolit adalah lampu yang menyala dan ada gelembung.
elektrolit itu sendiri, larutan yang bisa menghantarkan listrik itu ada terbagi menjadi dua. Ada elektrolit yang kuat dan elektrolit yang lemah. Kuat itu berarti menghantarkan listrik secara sempurna. Nah, apa sih ciri-cirinya? Satu, nyala lampunya tuh terang kalau nanti disentromkan ke listrik. Ada gelembung dan ada alfa. Ini sebenarnya alfa gini ya, kayak MTK. Alfanya bernilai 1. Apa arti bernilai 1? Alfa bernilai 1 itu bukan add ini sebenarnya alfa yang kayak gini loh. Kayak matematika itu artinya terionisasi sempurna. Jadi gini, kenapa sih larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik? Karena larutan-larutannya bisa menjadi ion plus dan bisa menjadi ion negatif. Nah, begitu listrik nanti muncul, dia bisa menghantarkan ke listriknya gitu, mengarahkan arus listriknya gitu. Nah, jadi siapa aja sih yang termasuk elektrolit kuat? Tadi ciri-cirinya apa tadi? Lampu nyalanya terang, ada gelembung, dan alfanya sama dengan 1. Artinya terionisasi sempurna, menghasilkan ion-ion yang sempurna. Nah, siapa aja yang termasuk elektrolit kuat? Yaitu senyawa ion. Asam kuat dan basa kuat. Nah, siapa aja elektrolit lemah? Nah, ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri elektrolit lemah itu adalah nyala lampunya padam. Nah, tapi dia masih ada gelembung atau biasanya nyala lampunya agak redup. Nah, alfanya itu bernilai di antara 0 dan kurang dari 1. Siapa aja sih elektrolit lemah? Nah, itu adalah asam lemah dan basa lemah. Oke. Nah, gitu. Kemudian larutan yang berdasarkan daya hantar listrik itu tidak artinya larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kalau misalnya tersentuh larutan tersebut, ada listrik, maka listrik tidak akan menyetrum. Nah, ciri-cirinya kalau diteskan di lab itu nyala lampunya padam dan tidak ada gelembung. Gimana derajat ionisasinya? Apa tadi? Derajat ionisasi adalah derajat untuk menjadi ion, suatu senyawa untuk menjadi ion-ion. Nah, alfanya sama dengan 0, artinya dia nggak mau jadi ion. Karena ion-ionnya tidak ada, jadi pas listrik lewat, listrik tuh tidak bisa tersambung karena nggak ada ion plus dan ion negatif. Begitu. Siapa aja sih larutan non-elektrolit? Nah, biasanya senyawa non-elektrolit adalah senyawa-senyawa kovalen. Masih ingat? Senyawa kovalen adalah senyawa-senyawa yang terdiri dari non-logam ketemu sama non-logam. Non sama non-logam sama non-logam tapi yang bersifat non-polar. Nah, biasanya cara mudahnya di bab ini biasanya ya kalau senyawa yang non-elektrolit itu adalah senyawa-senyawa yang molekulnya tuh banyak kayak C6H12O6 ini kan banyak nih. Nah, terus dan ini adalah urea nih. Urea atau pupuk nih. C6 CONHNO2 ini adalah urea. Yang ini adalah gula. Nah, C6H12O6 itu adalah gula dan urea. Jadi biasanya untuk senyawa kovalen yang nonpolar untuk bab ini biasanya tuh yang tidak menghantarkan listrik tuh kalau molekul itu banyak. Bu, masuk. Nah, terus kita masuk dulu karena kita belum sempat praktikum, keadaannya juga belum memungkinkan. Jadi saya mau gunakan gambar dulu ya. Jadi kan bisa ngebayangin. Larutan yang bisa menghantarkan listrik itu bisa diuji di lab. Caranya bagaimana? Nah, caranya tuh kalian hidupkan dulu. Jadi kalian buat rangkaian kabel listrik. Terus ada lampunya. Terus dikasih papan. Dikasihlah sebelah sini batang karbon. Atau boleh paku batang karbon ini. Kenapa kita sebut dengan elektroda? Kenapa kita perlu elektroda? Elektroda itu perlu sebagai penghubung antara cairan atau larutan dengan kabelnya. Bu, kenapa kabelnya tidak langsung aja? Nah, kabel elektroda digunakan agar kalau misalnya kabel dimasukin ke air ya nanti konslet.
cepat rusak. Jadi kita perlu elektroda. Nah, elektroda di praktikum ini bisa batang karbon, bisa paku, bisa besi. Nah, elektroda ini dimasukkan. Nah, perhatikan, barulah dihidupkan sumber tegangan. Nah, kalau misalnya larutannya ini adalah larutan elektrolit, begitu dihidupkan, set, ini listriknya lewat, masuk sini kan ada listrik nih. Nah, listrik yang ada di sini itu kalau larutannya adalah larutan elektrolit, apa tadi? Larutan yang bisa menghantarkan listrik, ini akan menyambung nih listriknya nah, nyambung ke sini, akhirnya menghidupkan lampu. Gitu. Tapi kalau misalnya nih sumber tegangannya hidup kan, misalnya baterai hidup, listrik lewat, set. Kalau ternyata larutannya adalah larutan non elektrolit, maka listrik cuma sampai sini, nggak akan tersambung ke sini. Mengapa? Karena larutan non-elektrolit itu tidak ada ion-ion yang bisa menghantarkan ke kabel sebelahnya. Jadi, perbedaan antara larutan elektrolit sama larutan non-elektrolit ialah larutan elektrolit itu punya ion-ion yang bebas yang bisa menghantarkan listrik ke kabel sebelahnya. Seperti itu. Nah, hasil labnya seperti apa sih, Bu? Perbedaan antara 3 larutan itu, tadi kan ada larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, hasil labnya seperti ini. Ya, lihat ya ke bawah. Nah, perhatikan. Hasilnya bisa 3. Perhatikan kalau larutan elektrolit kuat, ini saya lupa nih, ini kuat ya. Nah, kalau elektrolit kuat, perhatikan hidup lampunya karena dia ada mengionisasi sempurna atau alfanya sama dengan 1. Ini kan alfanya sama dengan 1 nih. Nah, alfanya sama dengan 1 itu begitu larutan ada di sini, dia jadi ion-ion, listrik lewat, bisa menghantar, misalnya ada kabelnya lewat nih kan, ada ini misalnya ada tegangan listrik atau baterai lewat, sini zzz, masuk sini kan, listrik. Nah, karena ini ada di dalam larutan ini ada ion-ion yang bisa menghantarkan listrik, nah, dia lewat sampailah bisa ke listrik ini. Gitu, itu kalau elektrolitnya kuat. Nah, kalau elektrolitnya agak lemah, dia berbentuk molekul-molekul seperti ini, tapi masih ada ion positif sama negatif, walaupun bergelombangnya kayak nggak terlalu kuat. Jadi begitu ada listrik lewat sini sampai sini kan, ada di larutan seperti ini, maka bisa menghantarkan listrik tapi lemah. Kenapa? Coba lihat ion-ionnya di sebelah sini. Ionnya tuh tidak terlalu bergerak bebas. Ada molekul-molekul gede yang menghalangi. Nah, apa yang terjadi kalau larutan non-elektrolit? Nah, larutan non-elektrolit itu tidak bisa pecah jadi ion-ion seperti ini. Dia akan bergerombol-gerombol kayak gini. Nih, kayak C6H12 6. Ini kan molekulnya gendut-gendut nih. Nggak ada ion-ionnya. Jadi pas listrik lewat, ini nggak bisa menghantarkan listrik, ya udah listriknya putus di sini aja. Makanya lampu terbukti tidak menyala. Biasanya contoh soal untuk ujian atau ulangan kayak gini nih. Nah, kalau kita sama-sama lihat, nah coba perhatikan ciri-ciri yang larutan yang kedua. Ada ingat elektrolit non-elektrolit itu dilihat dari 2. Kalau lihat percobaan ya, 1 lampu menyala dan 2 ada gelembung di elektrodenya. Nah, yang pertama, yang kedua coba lihat lampunya menyala, terus ada gelembung. Berarti ini adalah elektrolit kuat. Ini adalah elektrolit yang kedua adalah elektrolit kuat. Ini adalah elektrolit kuat. Nah, itu adalah elektrolit kuat. Nah, sekarang yang kedua, lampunya padam tapi masih ada gelembung. Berarti ini adalah elektrolit lemah. Kemudian yang kelima, larutan ini adalah nggak ada gelembung, lampu juga mati. Berarti larutan kelima adalah larutan non-elektrolit. Seperti itu. Itu adalah untuk praktikumnya. Kalau seperti itu ya, kalau ditanya. Nah, sekarang saya mau kuatkan kalian ke yang mana elektrolit kuat, yang mana elektrolit lemah. Jadi tadi seperti kalian ketahui nih, kalau misalnya kita masuk ke bab ini, ada beberapa hal yang harus kalian ingat.
Larutan elektrolit itu terdiri dari tadi ya. Sekarang langsung saya bantu kalian untuk review. Larutan elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Nah, tadi ya, larutan elektrolit kuat itu kalian boleh tulis ulang di buku kalian biar kalian hafal. Yang pertama adalah larutan-larutan yang mengandung ion. Nah, untuk kalian yang lupa, Bu, ion tuh yang mana sih, Bu? Nah, kelas 10 terdiri dari senyawa yang depannya logam, belakangnya non logam. Nah, Bu, logam tuh masih ingat nggak siapa? Lupa lagi. Logam itu kalau depannya 1A kecuali H, 1A ya, terus 2A, terus 3A, dan transisi. Nah, yuk kita hafal sama-sama ya. 1A tadi siapa? Kita mulai hafalkan biar ingat. 1A tuh Haji, ayo Lili, naik, kereta, rombongan, Kaisar, Firaun. 2A, beli, mangga, cari, sirup, bawa, rambutan. Misalnya 3A. Misalnya ya, bencong, Ali Anyang, gak, ingin, tersakiti. Nah, yang depannya 1A, 2A, 3A, kecuali siapa? Kecuali, ini saya lingkari ya, yang bukan logam ya, adalah H, BE, dan B. Nah, ini kalau selain yang saya kotak tuh berarti ion. Yang saya kotak berarti bukan ion. Nah, gitu. Jadi ion. Jadi kayak ngecek elektrolit kuat tuh apa? Cek aja depannya. Kalau depannya 1A, 2A, 3A, kecuali H, B, E, B, berarti dia elektrolit kuat. Nah, kemudian tadi siapa lagi yang elektrolit kuat? Kalau dia kuat-kuat berarti asam kuat. Nah, siapa asam kuat? Tadi udah Ibu suruh hafalkan. Asam kuat itu ada 7. Siapa aja? Yang pertama adalah harus hafal ke Bu. Wajib hafal. Tadi siapa hafalin? Sama-sama ya hafalkan. Tadi saya udah buat catatannya. HCl, HBr ya, sama-sama ya. HI, kemudian H2SO4. Ayo, H2SO4 kayaknya nggak asing, Bu. Ya, ini adalah salah satu asam kuat yang ada di aki atau orang awam bilang asam atau air kuat ya. Nah, itu tuh bukan air apa tuh, air keras. Nah, itu yang biasa kasus-kasus disiram ke muka. HCl, HBr, HI, HNO3. Ini terus HClO3 dan HClO4. Ini ini sebenarnya angkanya ke bawah ya. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, asam kuat adalah 7 ini. Cuman 7, sisanya berarti asam lemah. Terus siapa aja lagi yang elektrolit kuat? Yaitu basa kuat. Nah, masih ingat tadi basa itu ciri-cirinya bla bla bla, depannya OH, belakangnya OH. Nah, siapa aja basa kuat? Basa kuat itu kalau senyawa OH ada 1A, 2A, 3A di depannya. Senyawa OH senyawa OH tapi punya unsur depannya adalah 1A terdiri dari 1A, 2A, 3A. Nah, itu adalah itu adalah basa kuat. Bu, berarti saya harus hafal 1A yang ini? Iya. Contoh nih, basa kuat misalnya NaOH. Nah, NaOH, Bu, ini OH berarti basa kuat. Karena depannya Na itu golongan berapa? Golongan 1A. Nah, karena dia golongan 1A, berarti dia termasuk basa kuat. Nah, kalau dia basa kuat, berarti dia seorang elektrolit kuat. Gitu.
salah satu lagi, misal ya, ada FeOH 3 kali, misalnya seperti ini. Sebenarnya nih, kita kan mau belajar tata nama, angka tuh sebenarnya agak ke bawah. Kayak, nah gini loh, nah perhatikan ini bahasa kuat atau bahasa lemah. Pertama Bu, tahu dari mana ini bahasa? Ada OH belakangnya. Nah ini Fe, ada Fe nih, ada nggak di golongan 1A, 2A, 3A? Cek yo, Fe tuh ada nggak 1A? Fe, nggak ada. Fe, nggak ada. Nah nggak ada, berarti FeOH 3 kali adalah tipikal bahasa lemah. Nah, kalau bahasa lemah berarti dia kalau masuk dalam air, dia masuk dalam elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah tuh Bu, berarti ciri-cirinya apa? Tadi lampunya tidak menyala tapi ada gelembung kalau disetrum. Kayak gitu. Nah, Bu, jadi kalau saya tuh lebih suka ngapal elektrolit kuat. Elektrolit kuat tuh adalah ion tadi apa? Kalau depannya 1A, 2A, 3A. Terus ingat, terus pengecualinya siapa tadi? H, B, E, B. Nah, terus asam kuat ada 7 butir. Elektrolit kuat tuh berarti asam kuat 7 butir. Elektrod kuat juga terdiri dari basa kuat, senyawa OH tapi di depannya ada 1A, 2A, 3A. Jadi seperti itu. Nah, terus saya mau kasih tahu asam tubuh depannya H ya. Nah, hati-hati, saya ada kasih catatan bentar ya. Asam itu tuh pada umumnya itu dimulai dengan H di depan. Misalnya HCl, kan, HI, H2SO4 misalnya ya. Nah, tapi ada yang tidak umum. Tidak umum tuh yang sering kalian temukan adalah kalian tidak sadar, yaitu asam cuka punya rumus CH3. Nah, CH3 ini hafalin ya, biasanya suka keluar nih COOH. Nah, jadi khusus untuk ini kan asam cuka nih. Nah, siapa yang suka makan cuka? Nah, ini adalah asam cuka. Asam cuka adalah suatu senyawa yang hanya nggak di depan, tapi hanya di belakang. Nah, ini hati-hati ya, asam cuka. Nah, asam cuka nih, kalau kalian lihat, termasuk nggak tuh asam kuat? Nggak ada kan? Nah, nggak ada kan CH3COOH. Nah, CH3COOH nggak termasuk 7 asam kuat, berarti dia termasuk asam lemah. Kalau asam lemah itu disetrum, maka dia termasuk elektrolit. Bisa menghantarkan nggak? Bisa, tapi hanya elektrolit lemah. Jadi seperti itu. Dah. Nah, kemudian tadi ada lagi basa. Pengecualian ya. Basa itu pada umumnya cirinya tadi gimana? Umumnya itu diikuti bla bla bla, belakangnya baru ada OH. Nah, OH ya. Bentar. Ini hanya di belakang. Ini ada OH. Nah, umumnya OH-nya di belakang, tapi ada satu jenis basa yang nggak nampak misalnya OH-nya, tapi dia termasuk basa, adalah NH3. Nih, nah NH3 adalah nama lain dari amonia. Nah, atau NH3 kalau ketemu sama air jadi NH4OH. Jadi mirip-mirip dia. Nah, ini NH3 ini kalau berbentuk gas NH3, kalau masuk dalam air NH4OH. Kalau ini kan masih mirip ya OH. Ini NH3. Nah, amonia ini adalah senyawa yang berada di dalam air seni kita. Nah, basa, perhatikan, basa itu adalah kuat itu kalau di depannya 1A, 2A, 3A. Nah, ada nggak ini 1A depannya bukan? Nah, ini bukan nih. Berarti karena bukan, ini termasuk bukan, kan basa kuat itu kalau depannya 1A, 2A, 3A kan? Nah, ini bukan basa kuat berarti Bu, ini termasuk dalam basa lemah. Nah, ini basa lemah. Tapi walaupun basa lemah, dia bisa menghantarkan listrik. Maka dia termasuk elektrolit lemah. Jadi gitu ya kesimpulannya. Elektrolit kuat itu berarti ion, asam kuat, basa kuat.
Kalau elektrolit lemah itu adalah asam lemah dan basa lemah. Siapa Bu asam lemah? Asam lemah itu di luar 7 asam kuat. Di luar dari 7 asam kuat. Nah ini perhatiin. Asam kuat itu 7. Selain asam 7 orang ini berarti masuk kategori asam lemah. Nah, terus elektrolit basa kuat itu elektrolit kuat. Nah, basa lemah tuh yang kayak mana? Yang bukan depannya tuh 1A, 2A, 3A. Basa lemah adalah senyawa OH yang depannya bukan 1A, 2A, 3A. Jadi seperti itu. Nah, Bu, yang non-elektrolit itu siapa? Non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Biasanya ciri-cirinya lampunya padam, nggak ada gelembung, derajat ionisasinya 0, artinya nggak bisa jadi ion sama sekali. Terus siapa Bu di sini? Biasanya molekul-molekul yang gede kayak C6, H12O6, CO. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang nggak bisa menghantarkan listrik. Oke. Nah, sekarang kita contoh soal kayak contoh soal ya misalnya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, perhatikan tabel pengujian daya hantar listrik sebagai berikut. Ada menyala terang, tidak menyala, menyala. Ada gelembung, ada yang enggak. Mana sumber air yang daya hantarnya lemah dan kuat? Mana yang berturut-turutnya? Ingat, daya hantar listrik lemah apa ciri-cirinya? Kalau lemah, kalau elektrolit lemah apa? Elektrolit lemah tuh ciri-cirinya apa? Yang pertama, dia ada apa tadi? Padam, lampunya padam, tapi ada padam dan ada gelembung. Nah, kalau kuat, berarti kalau elektrolit kuat, apa ciri-cirinya? Lampu menyala, ada gelembung. Silahkan cari. Jawabannya adalah lemah ya. Dia minta yang lemah dulu. Berarti tidak menyala. Berarti antara 2, 3, 4. Tapi ada gelembung enggak? Ada. Berarti jawabannya bisa 3, bisa 4. Jawabannya. Itu untuk daya hantar listrik lemah itu bisa 3. Sini aja ya. Berarti lemah itu kalau enggak 3, 4. Kemudian pertanyaannya yang kuat. Kuat tuh ciri-cirinya menyala dan ada gelembung. Berarti jawabannya 1. Nah, kuat itu ada di angka 1. Berarti, nah, mana jawabannya? 3, 1 mana? Dia harus berturut-turut ya. Berarti jawabannya harus B. Jawabannya. Ini jawabannya. Gitu ya jawabannya. Nah, lanjut soal nomor 2. Suatu larutan merupakan penghantar listrik yang baik jika larutan tersebut mengandung, apa ciri-ciri larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Sehingga ion-ion positif dan negatif itu bisa melanjutkan listrik yang berjalan tadi. Jadi ion-ion ya, bukan elektron. Jadi jawabannya apa? Mengandung ion-ion yang bergerak bebas, logam yang bersifat konduktor bukan, molekul zat terlarut bukan, elektron yang bergerak bebas. Nah, A sama E ini mirip, berarti jawabannya apa? Ingat, ion-ion bukan elektron. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 3. Nah, ada lampu yang menyala nih ciri-cirinya. Terus pertanyaannya, data yang sesuai untuk CH3COOH. Urea, ayo. CH3COOH. Ini. CH3COOH. Terus urea. Terus NaCl. Nah, Bu, ini saya supaya tahu gimana ya, Bu? Nah, kalau kalian mau tahu ini nih elektrolit kuat atau non-elektrolit lemah atau non, nah kalian tuh harus cek di seorang siapa. CH3COH saya udah suruh hafalkan ya. Ini adalah asam cuka. Nah, dia asam. Kalau kalian ngecek dia seorang asam, kalian tinggal cek dia ini nih, asam cuka nih, asam kuat atau asam lemah. Nah, tinggal cek. Hitam ya nih. Dia asam kuat
atau asam lemah? Ayo. Kenapa, Bu? Kalau asam kuat berarti pasti elektrolit kuat. Nah, kalau lemah berarti elektrolit lemah. Nah, kalian cek aja asam cuka ini elektrolit asam kuat enggak? Ingat asam kuat tuh cuman ada 7. Siapa aja? Yuk, HCl, betul bukan? HBr, bukan? HI, HClO3, HClO4, HNO3, dan H2SO4. Ingat? Oh, bukan, Bu. Ini ya, 7 asam kuat ini hafalin. Oh, CH3COOH ini tidak termasuk 7 asam kuat. Berarti dia adalah seorang asam lemah. Kalau dia asam lemah, maka dia elektrolit lemah. Apa ciri-ciri elektrolit lemah? Elektrolit lemah apa ciri-cirinya anak-anak? Tadi apa? Apa tadi? Lampu padam, tapi ada gelembung gas yang dihasilkan. Berarti jawabannya adalah padam atau tidak menyala, tapi gelembung gasnya ada. Berarti kata pertama adalah 2. Berarti 2 benar. Nih. Terus dia minta urea. Bu, rumus urea apa? Walaupun kita belum belajar tata nama, boleh hafalin. Apa tadi? CONH 2 kali. Yo, ini siapa nih? Barusan Ibu Nah, kalau ngelihat molekul yang banyak seperti ini, nah ini atau Ibu udah singgung-singgung, ini adalah urea. Nah, ini adalah urea. Nah, urea termasuk dalam hafalin ya, non-elektrolit. Nah, kalau non-elektrolit ciri-cirinya apa? Padam, apa tadi? Padam, tidak ada gelembung. Oke, tidak ada gelembung. Nah, lanjut. Berarti padam dan tidak ada gelembung. Berarti jawaban berikutnya adalah 3. Berarti 2, 3. Nah, dapat dah jawabannya. Berarti jawabannya adalah ini. Oh, bentar. NaCl dulu ya. Bu, NaCl apa? Nah, cara ngeceknya perhatikan. NaCl ini asam bukan ya? Asam tuh kalau depannya H. Ini bukan asam. Ini basa kali Bu ya. Kalau basa tuh belakangnya ada OH. Bukan asam, bukan basa. Tapi di sini adalah garam atau ion. Ion tuh taunya Ibu tahu dari mana Bu ini ion? Karena depannya Na. Nah, ini. Oh, dia 1A. Hafalan kalian ya. 1A, dia logam. Logam. Oh, 1A Bu, dia logam. Berarti dia adalah seorang logam. Belakangnya kan pasti non nih. Berarti ini adalah ion. Kalau ion maka dia apa tuh tadi tuh? Ada kalau ion dia pasti elektrolit kuat. Oke. Jawabannya adalah siapa nih? Jawabannya 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. Nah, sekian adalah apa sih namanya? Hari ini pertemuan tentang elektrolit non-elektrolit. Nah, kalian kerjakan dulu latihan soal dari saya. Minggu depan baru kita bahas bersama. Oke? Saya akhiri ya. Pelajaran hari ini tanya kalau nggak ngerti, pelajari ulang. Saya akhiri ya pertanyaan hari ini. Pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.